Dan kami itu tidurnya bareng-bareng bertiga. Jadi aku, nenek, dan si Bontot. Kenapa aku sampai tidak betah dengan si Bontot? Dia itu punya tabiat yang gak baik ya. Hampir setiap malam tabiat anak itu mengganggu istirahatku. Kemudian lanjut alasan yang selanjutnya, kenapa aku memutuskan untuk tidak lanjut di majikan ini. Alasan selanjutnya yaitu karena masalah anaknya. Jadi begini teman-teman, majikan aku itu masih punya anak bontot satu, perempuan ya, umurnya itu 25 tahun. Dan itulah kenapa aku tuh tidak pernah ya memasukkan si Bontot. Aku tuh manggil dia tuh si Bontot ya. Aku tuh tidak pernah memasukkan si Bontot ke dalam video aku. Karena aku memang gak mau gitu berurusan sama orang itu ya. Asal kalian tahu aja. Jadi rumah majikan aku ini kan kecil. Dan kamarnya itu cuman satu. Di lantai 2 ini kamarnya cuman satu. Dan kami itu tidurnya bareng-bareng bertiga. Jadi aku, nenek, dan si Bontot. Kalau kamarnya majikan ada di atas ya. Rumahnya itu kecil teman-teman. Nah, kenapa aku sampai tidak betah dengan si Bontot? Aku kasih tahu alasannya. Dia itu punya tabiat yang gak baik ya. Dia itu punya kebiasaan yang buruk. Dia itu suka mainan, apa ya teman-teman, maaf ya teman-teman ya, suka mainan alat itu. Nanti aku gak bisa mengucapkan ya, nanti, tapi aku tulis ya. Jadi si Bontot itu suka mainan, aku tulis, kalian paham ya. Hampir setiap malam tabiat anak itu mengganggu istirahatku. Nah, aku kasih lihat ke kalian ya sebentar. Maaf ya teman-teman kalau kalian mendengar suara nenek aku. Jadi mohon dimaklumi ya, suara nenek aku memang seperti itu. Nah, aku di sini mau menjelaskan. Ini tempat tidur ini ya. Jadi di kamar ini cuma ada satu tempat tidur ini. Nah, itu dulu aku cerita dulu ya biar kalian paham. Sebelum nenek aku ada ranjang ini ya, ini tuh kan ranjang rumah sakit teman-teman. Jadi ada remote-nya begitu, nih tuh remote-nya bisa dinaikkan sama bisa diturunkan. Nah itu tuh recommended banget buat para lansia ya, kalau pakai ranjang ini tuh lebih praktis begitu. Nah dulu sebelum ada ranjang ini, itu tuh ada 2 ranjang tempat tidur. Ada 2 ranjang tempat tidur ya, seperti inilah, seperti ini. Tuh dulu ada 2 teman-teman. Nah, semenjak nenek ditaruh di ranjang ini, di ranjang remote ini, mau nggak mau, yang satu tempat tidur itu dibuang, ya kan, dibuang. Nah, terus tinggallah sisa ranjang yang ini gitu. Nah, tinggallah sisa ranjang ini teman-teman. Dan mau nggak mau itu aku harus tidur bareng sama si Bontot ya. Mau nggak mau, itu awal-awalnya tuh seperti itu ya. Jadi aku tuh tidur di sebelah sini ya. Aku tidur di pinggir sini. Dan dia tuh tidur yang di sebelah sana. Dia kan gemuk ya, si Bontot tuh gemuk, orangnya gemuk. Jadi paling aku tuh cuma kebagian, nggak ada setengahnya, paling cuma 1/4-nya gitu. Karena badanku kan kecil ya teman-teman ya. Jadi aku tuh kebagian cuma 1/4-nya ranjang ini gitu. Aku namanya
ya namanya ya sudahlah gitu, majikan nyuruh mau nggak mau kamu harus tidur sama anakku satu tempat tidur, ya aku nurut aja begitu, aku nggak protes. Aku waktu itu memang nggak protes, ya udah kalau begitu aku belikan ranjang sendiri, aku memang nggak ada protes seperti itu, aku tuh nurut aja gitu loh teman-teman. Nah dari sinilah awal cerita kenapa aku sampai sekarang tuh ilfil ya sama si Bontot. Nah, aku tuh dulu tidur di sini ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, ini tuh kucing ya. Ini tuh bekasnya kucing, karena kadang-kadang kucingnya kan tiduran di atas kasur dan di sini. Seringnya tuh tidur di sini nih si kucing. Ini bekas kucing ya teman-teman ya. Ini nanti mau tak gantilah besok atau hari ini, nanti mau tak ganti spraynya. Udah kotor banget. Nah, jadi tempat tidur sini ya, itu aku tuh tidur di sebelah sini, ya kan? Nah, si Bontot ini tidur di sebelah sini. Itu bantal, ini selimut, sama itu bonekanya si Bontot. Tuh di sini. Bisa bayangin, dia itu badannya besar ya, dia tuh gemuk banget. Dan aku tuh cuma dapat segini aja, teman-teman. Ya. Tuh, aku kasih lihat. Nah, terus itulah awal ceritanya kenapa tuh aku tuh ilfil banget sampai sekarang sama si Bontot. Jadi dia itu setiap malam tabiatnya itu main alat itu. Dan bayangin saja teman-teman, aku tuh ada di sampingnya ya, aku tuh tidur di sampingnya. Kok bisa-bisanya dia itu nggak ada rasa malu mainan alat itu ya. Terus pernah ya suatu hari dulu, sekarang sudah enggak, karena sekarang katanya sudah putus sama si cowok itu, sama si pacarnya itu. Dulu teman-teman pernah kejadian, dia itu sangat-sangat keterlaluan ya. Dia itu video callan sama pacarnya begitu. Nah, terus dia itu benar-benar berbuat seperti itu ya, main alat itu. Dan itu dia kenceng banget suaranya, bahkan maaf kata ya, bahkan sampai mendesah begitu. Lebih gilanya lagi, aku tuh ada di sampingnya. Sekarang gini aja, aku tuh orang dewasa ya, orang dewasa. Mau tidur senyenyak apapun, kalau kita kedengeran suara-suara yang aneh, itu pasti otomatis kita kebangun. Bener nggak teman-teman? Nah, ya udah, cuman kan aku tidak ada keberanian gitu, aku pura-pura tidur aja. Tapi dengan santainya itu si Bontot itu mainan alat itu, video callan sama pacarnya. Itu aku ngomong kayak gini tuh ngomong kenyataan teman-teman, aku nggak membuat-buat ya, aku nggak mengarang-arang cerita, enggak. Dan itulah, pada akhirnya aku sabar sekali dua kali tak sabarin, tapi lama-lama kesabaranku habis juga. Dan akhirnya aku benar-benar memberanikan diri untuk aku tuh lapor sama majikan aku yang perempuan ya, sama nyonyahku gitu. Nah, waktu sebelum aku lapor sama nyonyahku itu, aku tuh kebingungan sendiri. Bahkan ada beberapa temenku yang aku ajak curhat gitu, mereka itu ngasih saran, ya udah tegur aja anaknya langsung biar nggak seperti itu. Lagian dia juga aneh, ada orang tidur di sampingnya, masa berani-beraninya seperti itu. Terus ada juga teman yang kasih saran, aku suruh lapor agensi aja gitu. Cuman saran-saran itu tuh belum aku laksanakan gitu, karena aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh masih belum ada keberanian gitu loh untuk ngomong gitu. Belum ada keberanian teman-teman. Dan pada suatu momen gitu aku tuh ngerasa sabarku tuh sudah hilang. Jadi benar-benar aku terpaksa ngomong sama nyonyahku masalah anak perempuannya itu seperti itu. Dan kalian tahu responnya itu biasa aja. Responnya biasa aja. Jadi
Orang sini itu mungkin menganggap hal yang wajar ya. Setelah aku lapor sama si nyonya, aku itu dibelikan tempat tidur lipat. Aku kasih lihat. Setelah aku berani lapor dengan majikan perempuan mengenai masalah tabiat anaknya itu, dan aku nggak bisa, sabarku udah habis, aku dibelikan tempat tidur lipat seperti ini. Jadi kalau malam itu dibuka, kalau pagi bangun tidur dilipat. Di balik belinya kasur lipat ini ada cerita teman-teman ya, seperti yang barusan aku ceritakan. Nah ini, harusnya kalau orang yang punya malu, si bontot kalau ngelihat ini ranjang, harusnya dia malu ya. Karena kan sampai ranjang ini kebeli itu kan ya gara-gara dia begitu. Tapi aku lihat sampai sekarang itu dia nggak ada tuh malu, sedikit pun nggak ada malu-malunya. Kalau kalian tanya apakah kebiasaan si bontot sampai hari ini masih terus-terusan seperti itu, jawabannya masih teman-teman. Namanya sudah kecanduan itu susah ya untuk berhenti. Masih teman-teman. Dia itu berhentinya ya kalau pas datang bulan berhenti. Begitu datang bulan selesai nanti ya mulai lagi seperti itu. Itu begitulah teman-teman, itu nyata. Ini nyata ya yang aku alami seperti ini. Bahkan aku tuh sudah cerita ke beberapa teman aku mengenai masalah ini. Cuman aku nggak cerita ke agensi sih, enggak ya. Aku cuma curhat ke beberapa temanku ada gitu. Terus teman-teman ya, aduh pokoknya banyak cerita sih sebenarnya. Aku tuh sudah ngeh ya, aku tuh sudah tahu memang tabiatnya si bontot itu seperti itu. Tapi waktu itu tuh aku nggak begitu menggubris gitu loh. Tapi semenjak momen aku ditidurkan satu ranjang sama si bontot, nah itu baru kayak ngerasa aku tuh kayak wah nggak bener nih, nggak bisa nih kayak gini gitu. Baru aku berani protes sama ibunya ya. Ya aslinya ibunya tuh ya malu ya, nyonyahku tuh ya malu. Pas aku laporin seperti itu, ya malu lah. Itu kan hal yang memalukan. Jadi kalau kalian tahu ya, aku tuh di sini ya sudah 2 kali melaporkan hal yang memalukan. Yang pertama aku melaporkan masalah anaknya tentang mainan itu, dan yang kedua aku melaporkan masalah suaminya yang hobi nonton film itu ya. Jadi aku tuh nggak tahu ya, nyonyahku pikirannya tentang aku tuh bagaimana tuh aku kurang tahu ya. Apakah dia tuh sengit sama aku, benci sama aku, atau gimana, aku juga kurang tahu. Tapi biarkan saja lah, aku nggak mau peduli ya. Yang penting kalau tidak sangat-sangat keterlaluan, aku tuh nggak bakal lapor. Aku sampai berani lapor ke dia, berarti memang sudah posisiku ini sudah sangat terdesak. Makanya aku berani lapor, dan aku sendiri juga pengen mencari kenyamanan begitu teman-teman. Beberapa alasan yang kenapa aku tidak mau melanjutkan di sini. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu ya karena faktor bosan, faktor jenuh ya. Aku pengen ganti suasana baru, pengen semangat baru begitu. Jadi aku kerja juga nggak loyo-loyoan, nggak aras-arasan gitu loh teman-teman. Jadi kerja juga bisa semangat lagi. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu masalah sangat perhitungan gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa aku kerja sama dia selama 2 kali kontrak itu benar-benar kayak tidak ada tanda terima kasih gitu ya teman-teman. Nggak bingung. Contoh gitu, aku libur itu memang tidak dipotong gaji, tetapi dia itu mengambil dari cuti tahunan aku. Jadi aku tuh nggak dapat cuti tahunan ya. Dengan alibi dia kasih free aku libur 1 bulan sekali begitu ya. Itu kan namanya perhitungan ya. Itu menurut aku itu sih namanya perhitungan ya. Padahal libur sama uang cuti tahunan itu nggak ada hubungannya. Itu sendiri-sendiri, posnya itu sendiri-sendiri.
Tapi ya namanya orang perhitungan, namanya orang cerdik ya pasti apa-apa dihitung, apa-apa dikalkulasi begitu kan. Jadi ya sudahlah, cukup tahu aja, oh berarti memang wataknya majikan aku tuh perhitungan seperti ini, oke gitu. Jadi itulah juga salah satu alasan kenapa aku tidak mau lanjut di majikan ini ya. Dan masalah nenek nanti aku serahkan sama TKW yang baru. Mudah-mudahan nanti majikan aku dapat TKW yang lebih baik dari aku, lebih sayang lagi dari aku ya. Mudah-mudahan juga mereka cocok dengan TKW yang baru nanti. Aku cuma bisa berdoa seperti itu. Begitulah teman-teman ya, aku sudah nepati janji ke kalian, aku sudah ceritakan sedetail mungkin. Mohon maaf kalau cara bicaraku tadi semrawut, nggak beraturan. Mudah-mudahan kalian paham penjelasan aku ya. Ya begitulah teman-teman, namanya kerja pasti ada plus dan minusnya. Cuman kalau kita selesai kontrak itu memang hak kita 100%. Kita berhak memutuskan untuk pindah majikan atau mau lanjut di majikan yang sama. Itu hak kita. Tidak ada orang yang boleh ikut campur ya. Kalau kita sudah selesai kontrak itu benar-benar murni hak kita. Biar kalian juga tidak bertanya-tanya, padahal Mbak Wanti ini sudah sayang banget sama neneknya, kok tega sih ninggalin neneknya, kok tega sih ganti majikan. Nah itu sudah aku jabarkan, sudah aku jelaskan alasan-alasan aku, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Wah sudah cerita panjang lebar, aku tuh sampai haus ini tenggorokanku. Aku pengen minum teman-teman ya. Kalau begitu aku akhiri video hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan penjelasanku ini, yang sudah mendengarkan cerita aku ini. Mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya dari cerita aku ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak, sudah mendengarkan cerita aku ini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih yang teman-teman. Aku sekarang sudah loading ya. Aduh udah lemot ini, saking aku haus banget, aku mau minum. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya dari aku. Jangan lupa subscribe. See you next video. Bye-bye.